Selamat datang di Rumah Sehat Lansia, tempat di mana kita menjelajahi rahasia hidup sehat dan berkualitas di usia senja. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, namun seringkali terabaikan, sirkulasi darah yang sehat. Ponyok, kita mungkin tidak menyadari betapa vitalnya aliran darah yang lancar bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan, terutama bagi para lansia. Sirkulasi darah yang buruk bisa menjadi penyebab berbagai masalah kesehatan serius, mulai dari kelelahan hingga risiko penyakit jantung dan stroke yang mengancam jiwa. Namun, ada kabar baik. Sebuah penelitian menarik dari Harvard Medical School telah mengungkap metode alami yang luar biasa untuk meningkatkan sirkulasi darah dan membersihkan arteri. Mari kita selami lebih dalam bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan alam untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Sirkulasi darah yang buruk seringkali disebut sebagai pembunuh diam-diam, karena gejalanya bisa samar dan berkembang perlahan tanpa disadari. Bagi para lansia, permasalahan ini menjadi lebih relevan dan mendesak. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita cenderung kehilangan elastisitasnya, menjadi lebih kaku dan rentan terhadap penumpukan plak. Plak ini, yang terdiri dari kolesterol, lemak, kalsium, dan zat lain dalam darah, dapat menyempitkan arteri, menghambat aliran darah, dan mengurangi pasokan oksigen serta nutrisi ke organ-organ vital. Dampak dari sirkulasi darah yang terganggu sangat luas dan memengaruhi hampir setiap sistem dalam tubuh. Salah satu gejala awal yang sering dirasakan adalah kelelahan yang persisten dan energi yang rendah. Tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, sehingga sel-sel tidak dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, tangan dan kaki sering terasa dingin atau mati rasa, yang merupakan tanda jelas bahwa darah tidak mencapai ekstremitas dengan baik. Nyeri pada kaki saat berjalan atau berolahraga, claudicacio juga merupakan indikasi umum dari penyakit arteri perifer, kondisi di mana arteri di kaki menyempit. Lebih jauh lagi, sirkulasi darah yang buruk dapat memengaruhi fungsi otak. Pasokan darah yang tidak memadai ke otak dapat menyebabkan masalah memori, kesulitan berkonsentrasi, dan bahkan meningkatkan risiko demensia vaskular. Kulit juga dapat menunjukkan tanda sirkulasi yang buruk, seperti kulit kering, pucat, atau bahkan luka yang sulit sembuh, terutama di kaki dan pergelangan kaki. Rambut rontok dan kuku rapuh juga bisa menjadi indikator. Namun, permasalahan yang paling serius adalah risiko terhadap jantung dan otak. Ketika arteri yang memasok darah ke jantung tersumbat, hal itu dapat menyebabkan serangan jantung. Demikian pula, jika arteri yang menuju otak tersumbat, dapat terjadi stroke. Kedua, kondisi ini adalah keadaan darurat medis yang dapat berakibat fatal atau menyebabkan kecacatan permanen. Tekanan darah tinggi, yang seringkali merupakan akibat dari arteri yang kaku dan menyempit, semakin memperburuk masalah ini, menciptakan lingkaran setan yang merusak kesehatan kardiovaskular. Sayangnya, banyak orang, termasuk para lansia, tidak menyadari tingkat keparahan masalah sirkulasi darah mereka sampai gejalanya menjadi parah. Terkadang, informasi tentang solusi alami yang efektif tidak banyak dibicarakan dalam diskusi medis konvensional. Ada persepsi bahwa hanya obat-obatan farmasi atau prosedur invasif yang dapat mengatasi masalah ini. Padahal, alam telah menyediakan banyak bahan yang dapat mendukung kesehatan pembuluh darah kita. Penting bagi kita untuk memahami bahwa ada pendekatan holistik yang dapat melengkapi pengobatan konvensional dan membantu membalikan kerusakan arteri secara alami dan aman. Kisah Margaret, seorang wanita berusia 73 tahun yang berhasil meningkatkan kesehatan dan energinya secara signifikan hanya dengan metode alami, adalah bukti nyata bahwa harapan itu ada. Penelitian dari Harvard Medical School yang disebutkan sebelumnya memberikan harapan besar bagi mereka yang ingin meningkatkan sirkulasi darah dan membersihkan arteri secara alami. Studi ini menemukan bahwa kombinasi bahan-bahan spesifik memiliki kemampuan luar biasa untuk mengurangi plak arteri hingga 32% hanya dalam 1 minggu, sekaligus secara signifikan meningkatkan tingkat energi. Ini adalah penemuan yang revolusioner, menunjukkan bahwa tubuh memiliki kapasitas untuk menyembuhkan diri sendiri jika diberikan nutrisi yang tepat. Video ini mengungkapkan 7 bahan alami yang ampuh, yang dapat membantu membalikan kerusakan arteri secara alami dan aman. Meskipun urutan spesifik bahan-bahan ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam ringkasan, prinsipnya adalah bahwa sinergi antara bahan-bahan ini menciptakan efek yang kuat pada sistem kardiovaskular. Bahan-bahan ini bekerja melalui berbagai mekanisme
Beberapa membantu mengurangi peradangan, yang merupakan faktor kunci dalam pembentukan plak. Yang lain membantu melarutkan plak yang sudah ada. Dan beberapa lagi meningkatkan elastisitas pembuluh darah dan memperkuat dinding arteri. Salah satu fokus utama dari pendekatan alami ini adalah mengatasi peradangan kronis. Peradangan adalah respons alami tubuh terhadap cedera atau infeksi, tetapi ketika menjadi kronis, dapat merusak dinding arteri dan memicu penumpukan plak. Bahan-bahan alami tertentu memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, membantu menenangkan respons peradangan dan melindungi pembuluh darah. Selain itu, beberapa bahan alami juga dikenal sebagai antioksidan. Antioksidan berperan penting dalam melawan radikal bebas, molekul tidak stabil, yang dapat merusak sel-sel tubuh, termasuk sel-sel di dinding arteri. Dengan menetralkan radikal bebas, antioksidan membantu mencegah kerusakan oksidatif yang berkontribusi pada aterosklerosis pengerasan arteri. Proses pembersihan arteri juga melibatkan kemampuan tubuh untuk melarutkan plak. Beberapa senyawa alami dapat membantu memecah komponen plak, seperti kolesterol dan kalsium, sehingga memudahkan tubuh untuk membersihkannya dari dinding arteri. Ini adalah proses bertahap yang membutuhkan konsistensi dalam asupan bahan-bahan tersebut. Peningkatan energi yang signifikan yang diamati dalam penelitian Harvard juga merupakan efek samping yang sangat positif. Ketika sirkulasi darah membaik, lebih banyak oksigen dan nutrisi mencapai sel-sel tubuh, termasuk sel-sel otot dan otak. Hal ini menghasilkan peningkatan vitalitas dan mengurangi rasa lelah, memungkinkan individu untuk lebih aktif dan menikmati hidup sepenuhnya. Penting antak diingat bahwa pendekatan alami ini seringkali tidak dibahas secara luas dalam praktik medis konvensional. Ada argumen bahwa ini karena potensi ancaman terhadap industri farmasi yang sangat bergantung pada penjualan obat-obatan untuk kondisi kronis. Namun, ini tidak berarti bahwa solusi alami tidak efektif atau tidak valid. Sebaliknya, banyak penelitian ilmiah yang mendukung khasiat bahan-bahan alami ini. Pendekatan terbaik seringkali adalah mengintegrasikan solusi alami dengan saran medis konvensional, selalu dengan persetujuan dan pengawasan dokter. Mengingat permasalahan sirkulasi darah yang serius dan potensi solusi alami yang telah dibahas, mari kita ulas beberapa solusi dan saran praktis yang dapat diterapkan, khususnya bagi para lansia. Ingatlah bahwa setiap perubahan gaya hidup atau suplemen baru harus didiskusikan dengan dokter Anda. Pertama dan terutama, pola makan memegang peranan krusial. Mengadopsi diet yang kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak adalah fondasi untuk kesehatan pembuluh darah. Hindari makanan olahan, tinggi gula, lemak trans, dan kolesterol jahat. Fokus pada makanan yang kaya serat, seperti oat, kacang-kacangan, dan lentil, yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Sertakan juga lemak sehat dari sumber seperti alpukat, minyak zaitun ekstra virgin, dan ikan berlemak seperti salmon, yang kaya akan asam lemak omega 3. Dikenal karena sifat anti-inflamasi dan kemampuannya mendukung kesehatan jantung. Meskipun video ini tidak merinci ketujuh bahan alami, kita bisa berasumsi bahwa mereka termasuk dalam kategori yang terbukti secara ilmiah mendukung sirkulasi. Contoh bahan-bahan alami yang sering direkomendasikan untuk kesehatan pembuluh darah meliputi bawang putih, dikenal luas karena kemampuannya membantu menurunkan tekanan darah dan kolesterol, serta mencegah pembentukan gumpalan darah. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan dapat membantu melancarkan aliran darah. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Cabai, royet, cayenne pepper mengandung capsaicin yang dapat membantu memperkuat pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi. Ginkgo biloba sering digunakan untuk meningkatkan sirkulasi ke otak, dan ekstremitas hawthorn berry dapat membantu memperkuat otot, jantung dan meningkatkan aliran darah. Vitamin K2 penting untuk mengarahkan kalsium ke tulang dan menjauhkannya dari arteri. Mencegah pengerasan arteri, magnesium, relaksan alami, untuk pembuluh darah, membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah. L-arginin, asam amino yang diubah menjadi oksida nitrat dalam tubuh, yang membantu melebarkan pembuluh darah. Selain asupan nutrisi, gaya hidup aktif adalah kunci. Olahraga teratur, bahkan yang ringan seperti berjalan kaki setiap hari, dapat secara signifikan meningkatkan sirkulasi darah. Aktivitas fisik membantu memompa darah lebih efisien ke seluruh tubuh, memperkuat jantung, dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Bagi lansia, aktivitas seperti jalan kaki cepat,
berenang, yoga lembut, atau tai chi sangat dianjurkan. Konsultasikan dengan fisioterapis atau dokter untuk menemukan rutinitas olahraga yang aman dan sesuai dengan kondisi fisik Anda. Mengelola stres juga sangat penting. Stres kronis dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau hobi yang menenangkan dapat membantu mengurangi tingkat stres. Berhenti merokok adalah langkah paling penting yang dapat diambil siapapun untuk meningkatkan kesehatan pembuluh darah. Merusak dinding arteri dan mempercepat penumpukan plak. Demikian pula, batasi konsumsi alkohol. Terakhir, penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, pemantauan tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah secara teratur memungkinkan deteksi dini masalah dan intervensi yang tepat. Ingatlah kisah Margaret Young pada usia 73 tahun, berhasil mengalami peningkatan kesehatan dan energi yang luar biasa. Ini adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai perjalanan menuju sirkulasi darah yang lebih baik dan kehidupan yang lebih sehat. Kesimpulannya, sirkulasi darah yang optimal adalah pilar fundamental bagi kesehatan dan kesejahteraan, terutama bagi para lansia. Permasalahan sirkulasi yang buruk seringkali tidak disadari, dapat menjadi akar dari berbagai kondisi kesehatan serius, mulai dari kelelahan kronis hingga risiko serangan jantung dan stroke yang mengancam jiwa. Penumpukan plak di arteri yang diperparah oleh gaya hidup modern dan faktor usia menghambat aliran darah vital, mengurangi pasokan oksigen dan nutrisi ke organ-organ penting. Namun, seperti yang telah ditunjukkan oleh penelitian Harvard Medical School, ada harapan besar melalui pendekatan alami. Kombinasi bahan-bahan alami tertentu telah terbukti secara signifikan mengurangi plak arteri dan meningkatkan tingkat energi. Ini menegaskan kembali kekuatan penyembuhan yang ada di alam dan kemampuan tubuh untuk meregenerasi diri jika diberikan dukungan yang tepat. 7 bahan alami yang diungkapkan dalam video ini, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, bekerja secara sinergis untuk mengurangi peradangan, melawan kerusakan oksidatif, dan membantu membersihkan arteri. Penting untuk diingat bahwa meskipun solusi alami ini sangat menjanjikan, mereka harus dilihat sebagai bagian dari pendekatan holistik terhadap kesehatan. Mengadopsi pola makan sehat yang kaya nutrisi, berolahraga secara teratur, mengelola stres, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Kisah inspiratif Margaret yang berhasil membalikkan kondisi kesehatannya secara signifikan di usia senja melalui metode alami menjadi bukti nyata bahwa perubahan positif selalu mungkin terjadi pada akhirnya. Informasi tentang solusi alami ini mungkin tidak selalu menjadi sorotan utama dalam diskusi medis konvensional, tetapi ini tidak mengurangi validitas atau efektivitasnya. Dengan pengetahuan yang tepat dan konsultasi dengan profesional kesehatan, para lansia dapat mengambil kendali atas kesehatan sirkulasi mereka, mengurangi risiko penyakit, dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik, penuh energi dan vitalitas. Terima kasih telah bergabung dengan kami di Rumah Sehat Lansia. Kami berharap informasi tentang pentingnya sirkulasi darah yang sehat dan solusi alami untuk meningkatkannya ini bermanfaat bagi Anda. Ingatlah, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan kapasitas tubuh Anda untuk menyembuhkan. Jika Anda menemukan video ini informatif, jangan ragu untuk memberikan like, bagikan kepada teman dan keluarga Anda, dan yang terpenting, subscribe ke channel Rumah Sehat Lansia untuk mendapatkan lebih banyak tips dan informasi berharga seputar kesehatan di usia senja. Mari kita bersama-sama membangun komunitas lansia yang sehat, aktif, dan berdaya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah sehat.